Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Wala Syekh Imam Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi'asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyati. Babul ikhlasi mereka bab ikhlas wa ihdharin niyyah dan mahadir niat fi jamil a'mal dalam satajana pan kelakuan wal aqwal ban dalam satajana pan tabu wal ahwal ban dalam satajana pan teka al barizati se pattern wal khafiyati ban se samar. Jadi dalam hadis Riyadhus Shalihin ini yang pertama menjelaskan tentang bab ikhlas dan pentingnya untuk mendatangkan niat di dalam semua pekerjaan amal yang akan dilakukan, semua pekerjaan yang akan dilakukan, ibadah yang akan dilakukan, dan di dalam semua perkataan atau semua perilaku, baik itu yang tampak atau yang tidak tampak. Jadi bab yang pertama ini oleh Kiai Syekh Islam Muhyiddin dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ini diletakkan tentang bab ikhlas. Bab ikhlas karena penting dalam semua amal atau pekerjaan, perilaku pekerjaan, dan semua perihal ibadah itu penting harus adanya ikhlas. Karena ikhlas itu menjadi tolak ukur amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kelakuannya itu ikhlas, pekerjaannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal yang ibadah yang dilakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kelakuan yang dikerjakan, perilaku baik yang dikerjakan itu tanpa didasari dengan ikhlas, maka itu menjadi percuma, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini pentingnya kita untuk sebelum melakukan amal itu mendatangkan ikhlas. Sebelum melakukan kebaikan itu mendatangkan ikhlas ke dalam hati. Kita bersedekah itu mendatangkan ikhlas dulu dalam hati. Kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan pekerjaan amal-amal baik itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tidak mengharap balasan dari seseorang, atau kita melakukan karena seseorang tersebut, itu bukan ikhlas. Kalau ikhlas melakukannya karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pentingnya kita mendatangkan niat di dalam semua perilaku kita, karena niat itu juga menjadi tolak ukur seorang hamba, amal seorang hamba tersebut.
baik itu daripada amal, pekerjaan, atau beberapa ucapan atau ahwal perilaku, baik itu yang tanpa, yang jelas atau yang tidak jelas. Itu perlu diihdhari niat, menghadirkan niat dalam hati supaya amal-amal yang kita lakukan itu menjadilah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala, lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang-orang itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha, kecuali mereka harus beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, beribadah atau menyembah karena ikhlas lillahi ta'ala, yaitu kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perihal agama itu berdasarkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan salat, itu kita karena lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji manusia. Kita memberi sedekah itu karena ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita mau dipuji manusia atau mau mengharap balasan yang lebih banyak dari manusia tersebut. Maka kalau kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salatah, dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, Telah maklum, telah kita ketahui bahwa salat itu merupakan imaduddin, merupakan imaduddin, tiang daripada agama. Dan kewajiban salat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Allah Subhanahu wa taala memberi peristiwa Isra Mi'raj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'lumun bid-din bid-darurah, dan telah diketahui bahwa salat itu wajib hukumnya. Maka ketika orang tersebut ingkar kepada perihal kewajiban salat, maka yukfar jahiduha, dia dihukumi kafir ketika ingkar kepada kewajiban salat. Dan amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti, awal yang akan dihisab amal daripada manusia itu adalah salat. In salahat salaha sairul amal, wa in fasadat fasada sairul amal. Ketika salatnya itu baik, bagus, dilihatlah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkanlah malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa salat seorang hamba tersebut. Ketika salatnya itu baik, bagus, maka semua amalnya itu dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa, haji, zakat, dan perihal kebaikan yang lain itu dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat fasada sairul amal, ketika solatnya itu udah rusak, solatnya
tidak dikerjakan atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fasadul amal, semua amal kebaikan yang dia perbuat, yang dia lakukan, baik itu dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari sedekah, dan dari kebaikan semuanya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholatnya itu tidak lulus. Sholatnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lulus, maka semua amal hamba tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sabda daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat itu adalah salat. Jadi sangat penting perihal salat ini. Jangan kita sampai meninggalkan salat tersebut, saking pentingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perihal salat ini tidak dititipkan kepada malaikat Jibril waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu memanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Semoga kita selalu bisa menjaga salat, bisa melaksanakan salat. Lebih-lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu dijaga dan menjadi seorang muslim yang sejati, yang selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa yu'tuz zakatah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memberi zakat. Untuk memberi zakat, baik itu zakat fitrah atau zakatul mal atau zakatul mal, zakat harta. Zakat fitrah itu dikeluarkan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Itu zakatul fitrah. Karena untuk mensucikan diri kita sendiri, liausahin nas, atau itu merupakan zakat fitrah, itu merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri kita sendiri. Itu zakatul fitrah. Dari itu zakatul fitrah tidak boleh sebagai ulama mengatakan tidak boleh dikasih kepada para habaib, para keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Zakat itu tidak halal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak halal? Karena zakat itu merupakan ausahun nas, merupakan kotoran daripada manusia. Untuk mensucikan dirinya, maka dia diharuskan untuk membayar zakat. Itu zakat. Ya, jadi zakat itu ada dua, ada zakatul abdan, zakatul fitr, zakat fitrah, yaitu dikeluarkan setelah masuk bulan Ramadan, dan kedua itu zakatul mal, zakat harta. Zakatul mal, zakat harta mencakup beberapa hal yang telah diperinci hukumnya oleh ulama fikih. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala lan yanala Allah luhumuha
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang daging atau darah yang ada dalam diri kita ini, tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati darah daging. Akan tetapi seseorang hamba itu bisa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab takwa. Jadi bukan bukan karena nasab seseorang, bukan karena ibadah seseorang, orang tersebut bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tolak ukurnya itu ada dalam takwa. At-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Takwa itu ada dalam hati. Rasulullah berisyarah ke dalam hatinya. Taqwa hahuna. Jadi sifat takwa itu kata ulama imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu mengerjakan hal yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Baru ketika orang tersebut sudah menjadi orang yang takwa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke surga, menjadi golongan ahli surga. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Qul, katakan Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, ketika kalian merahasiakan hal yang ada dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan hal yang ada di dalam hati kalian, ya'lamuhu Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengetahui. Jadi semua hal, kalau kita kepada manusia itu, kalau kita perilaku kita tidak ditampakkan, maka tidak akan diketahui oleh manusia itu tersebut. Akan tetapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang ada dalam hati yang tidak kita tampakkan kepada orang lain atau kita tampakkan kepada orang lain, semua itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamuhullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui. Dari itu pentingnya kita ikhlas melakukan amal itu karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghadirkan niat dalam semua pekerjaan kita, baik itu pekerjaan atau ucapan kita atau perilaku kita yang jelas atau yang tidak jelas, yang samar. Kita harus menghadirkan niat, semua itu kita lakukan lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ghairullah, karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui. Kita bisa bersembunyi dari manusia dengan topeng kita. Di dalam hatinya A, kepada manusia itu B, bisa. Tapi kalau kita menyembunyi tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu kulla syai', Allah Ta'ala mengetahui semua hal. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hal yang ada dalam hati yang tidak tampak kepada manusia lain,
itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن فرد بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Diceritakan dari Amirul Mukminin Abi Hafs, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana beliau masuk Islam pada tahun ke-6 setelah 3 hari masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu, maka Sayyidina Umar itu memeluk agama Islam, yang mana beliau terdahulu sangat kasar dan menyiksa para muslimin, yang orang-orang yang Islam, yang memeluk Islam, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah Sayyidina Umar masuk Islam, maka Islam semakin jaya dan orang-orang Islam itu terang-terangan beribadah di depan mata orang-orang kafir tersebut. Itulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau pada tahun ke-6 itu ingin membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah dihunus pedangnya untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi setelah sampai di pertengahan jalan, bertemu dengan seseorang dan ditanyakan, "Wahai Umar, mau kemana engkau? Saya akan membunuh Muhammad." Maka ditanyakan kepada Umar, Sayyidina Umar tersebut, "Tidakkah saya akan menggambarkan hal yang lebih dari itu, wahai Umar?" Maka oleh Umar, Sayyidina Umar dikatakan, "Apa itu?" "Tidaklah, ketahuilah bahwa adik perempuanmu dan iparmu telah masuk Islam." Kebetulan di situ di rumah adiknya Sayyidina Umar itu lagi belajar Al-Quran kepada Sayyidina Khabbab. Dari situlah ditutup pintunya oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Khabbab itu bersembunyi karena tahu bahwa itu yang datang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka dibukakan pintunya. Setelah dibukakan, maka dia bertanya, Sayyidina Umar bertanya, "Apakah kalian telah masuk agama baru?" Maka dikatakan oleh iparnya tersebut, "Bagaimana wahai Umar, kalau agama ini lebih baik. Agama ini agama yang benar." Maka disitulah dipukul oleh Sayyidina Umar, dipukul. Maka adik perempuan Sayyidina Umar ini menuju ke Sayyidina Umar tersebut, maka ditampar oleh Sayyidina Umar, dan disitulah Sayyidina Umar sadar bahwa hal yang dikerjakan itu adalah salah. Nah, disitulah Sayyidina Umar meminta waraqah, kertas Al-Quran yang diajarkan oleh Sayyidina Khabbab kepada saudara dan ipar Sayyidina Umar tersebut. Maka oleh adik Sayyidina Umar tersebut dikatakan, "Wahai Umar, engkau najis. Jangan menyentuh waraqah atau Al-Quran." Bagaimana caranya, Sayyidina Umar? Bagaimana caranya saya bisa menyentuh kertas ini? Maka disuruh mandi, disuruh adus, disuruh bersuci. Setelah Sayyidina Umar bersuci,
Maka disitulah dikasih kertas Al-Quran tersebut dan dibaca Toha, itu Toha ma anzalna al-Qur'ana litashqa ila akhirih. Setelah itu masuklah nurul Islam ke dalam hati Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau meminta untuk kepada Sayyidina Khubbab untuk dibawakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Sayyidina Khubbab berkata, absyir ya Umar, gembiralah wahai Umar, sesungguhnya saya telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dua Umar, Umar ibn Khattab atau Abi Jahal, Umar bin As, Abi Jahal kalau tidak salah. Imma Umar bin Khattab yang menjadi yang membawa kejayaan Islam ini, atau Abul Hakam atau Abu Jahal. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditakdirkan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ada di Darul Arqam, di Bukit Sofa. Maka disitulah beliau bersama Sayyidina Hamzah dan para sahabat yang lain ada di dalam. Maka setelah itu Sayyidina Umar ada di depan pintu. Maka dilihat oleh para sahabat, wah Umar gawat ini, ada Umar gawat. Maka oleh Sayyidina Hamzah, jika dia berkehendak baik kita sambut dengan baik, tapi ketika kalau dia berkehendak jahat, saya akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Maka di situ dibukakanlah pintu, maka dihadapi oleh Sayyidina Hamzah yang merupakan paman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Sayyidina Umar menuju kepada baginda Rasulullah